Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Berkah dalam. Dan bagaimana kabar Anda? Baik, sehat, padus, lingkungan, Petrus Canisius. Ya, seragamnya belum ganti nih, masih warna-warni. Kapan Pak Kaling ganti? Oh, 3 bulan lagi. Nah, kita berikan support 3 bulan lagi. Baik, saudara-saudari yang terkasih. Peristiwa Injil tadi bagi saya menggambarkan siapa kita, siapa orang Katolik. Menjadi Katolik adalah sudah disembuhkan. Dan itu adalah pemberian. Apakah kita juga ingat bahwa pemberian kesembuhan ini adalah anugerah? Dan kita selalu mendapatkan rahmat ini terjadi terus, berulang-ulang. Sakramen-sakramen gereja mewujudkan itu semua. Apakah bersyukur, berterima kasih, memuliakan Allah, kembali kepada Dia begitu sulit? Kita merasa sukses, kita merasa mampu. Tapi kembali kepada Dia untuk berterima kasih, bersujud menjadi suatu yang langka. Maka ada baiknya mari kita bicarakan dengan penuh iman peristiwa Injil hari ini yang mencerminkan pula perjalanan kita sebagai orang Katolik. Kalau kita bisa cukup terkejut dengan peristiwa tadi, masa ada orang yang sudah disembuhkan dari sakitnya, tapi tidak tahu memuliakan Allah? Apakah yang 9 tadi beranggapan mereka berhak disembuhkan karena sebagai orang Yahudi? Orang Yahudi ini merasa punya hak disembuhkan. Mereka bangsa terpilih. Ini persoalannya. Ataukah karena mereka beranggapan bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah, bukan pada putranya Yesus Kristus? Mereka percaya pada Allah, tapi tidak percaya kepada putranya. Lalu mengapa memohon belas kasihan kepada Yesus? Ikut-ikutan tadi berteriak? Yang jelas, saya tidak tahu apakah kita juga bisa empati ketika Yesus mengungkapkan keheranannya tadi. Dia juga nampak kecewa dengan sikap ke-9 orang lain itu. Mereka hanya tahu meminta, tapi tidak tahu berterima kasih. Karena itulah kepada orang Samaria, kita harus juga paham persoalan di sini. Orang Samaria itu bagi orang Israel adalah orang yang kafir, tidak punya hak untuk diselamatkan, hanya Israel saja. Supaya ia bangun, berdiri dan pulang, serta menegaskan kepadanya bahwa imannya telah menyelamatkan dia. Heran, bukankah yang 9 tadi itu juga disembuhkan? Apakah mereka enggak beriman? Memang mereka beriman, tetapi iman mereka hanya sampai pada tingkat kesembuhan. Mereka tidak diselamatkan. Ini bedanya. Kita lihat, orang hanya cari memohon kesembuhan-kesembuhan, hanya sampai di situ. Dinyatakan sebagai yang diselamatkan, tunggu. Mereka tidak diselamatkan, sedangkan orang asing, Samaria, kafir itu, diselamatkan. Karena hanya dia yang memuliakan Allah,
hanya dia yang menerima Yesus. Orang asing ini punya iman, dan oleh karena imannya itu, dia tidak lagi menjadi orang asing bagi Yesus. Imannya menyelamatkan dia. Kata-kata ini saudara-saudari hanya kepada orang yang benar-benar mempunyai iman yang mendalam kepada Yesus. Keselamatan datang dari iman dan bukan karena seseorang termasuk sebagai orang Yahudi. Ini yang mau dikatakan oleh Lukas. Maka ini bisa menggambarkan kita ini disembuhkan. Kita menjadi Katolik itu anugerah. Kita selama ini mungkin banyak memohon, meminta. Tapi untuk kembali bersujud, memuliakan Allah, mengapa begitu sulitnya? Bersyukur itu sulit. Mengapa hanya tahu meminta, tetapi enggak tahu bersyukur? Mengapa hanya tahu memohon ampun, tapi tidak tahu bersyukur? Mengapa kita hanya mau mendapat, tetapi tidak tahu memuji Allah? Kita bisa heran dengan peristiwa tadi, tapi sebenarnya itu mewujudkan, menggambarkan orang Katolik. Bersyukur rupanya tidaklah begitu gampang seperti yang diduga. Orang harus kembali kepada Tuhan, sujud menyembah di kakinya. Bersyukur tidak hanya karena dan di dalam bibir, tetapi dengan seluruh diri. Bersyukur mengandaikan iman. Dengan demikian bersyukur itu lahir dari iman. Orang mengakui kebaikan Tuhan dan ketidakmampuannya. Itulah bersujud di depan kaki Yesus. Penyembuhan itu merupakan suatu yang kita terima loh. Bukan terjadi karena kekuatan sendiri. Bersyukur berarti mengakui bahwa hidup kita menjadi orang Katolik dan panggilan kita menjadi Katolik ini adalah anugerah. Mari kita bawa Injil hari ini untuk 1 pekan ke depan. Minggu depan Tuhan Yesus mencatat kita kembali bersyukur, bersujud di hadapannya. Itu kata Romo. Tuhan yang melihat kita. Tuhan yang mengerti kita. Berkat Tuhan menyertai kita.